Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi semangat. Apa kabar ya pagi hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini ketemu lagi sama Miss Ros pada pembelajaran citizenship. Kira-kira apa ya materinya? Nah teman-teman, terus ditonton ya video pembelajarannya. Tapi sebelum mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah ya. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah, teman-teman dapat dimudahkan oleh Allah dalam menerima pembelajaran hari ini. Yuk, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran hari ini adalah citizenship dengan tema pencegahan penularan virus atau mitigasi. Nah, teman-teman, di sini ada 3 materi. Yang pertama, perbedaan sikap atau perilaku menghadapi virus corona. Yang kedua, cara menghargai perbedaan sikap atau perilaku menghadapi virus corona. Yang ketiga, cara memberikan saran saat melihat perbedaan sikap atau perilaku menghadapi virus corona. Dan teman-teman disimak terus ya video pembelajarannya dari awal hingga akhir. Materi pertama kita adalah perbedaan sikap atau perilaku menghadapi virus corona. Pada masa pandemi COVID-19, membuat banyak hal yang di sekitar kita berubah. Mulai dari perubahan suasana hingga perubahan mental pada anggota keluarga kita. Misalnya seperti mudah marah-marah atau mudah putus asa. Karena kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di luar rumah saat ini dibatasi, khawatir dapat memicu penyebaran virus COVID-19. Nah, teman-teman, apa saja perbedaan sikap atau perilaku menghadapi virus corona? Di sini akan dibahas 3 tahap. Yang pertama, tahap disrupsi. Yang kedua, tahap kebingungan dan ketidakpastian. Yang ketiga, tahap penerimaan. Dan yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, tahap disrupsi. Nah, teman-teman tahu apa itu tahap disrupsi? Tahap disrupsi adalah seseorang akan mengalami perubahan seperti perubahan pola hidup, perubahan rutinitas sehari-hari, hilangnya kebebasan karena harus hidup dalam karantina atau di rumah saja dan tidak berpergian, serta berbagai informasi yang beredar membuat hidup seseorang semakin takut dan tidak sedikit yang mengalami kecemasan karena khawatir tertular virus COVID-19, sulit konsentrasi, yang kemudian diikuti oleh perubahan pola makan dan pola tidur. Kedua adalah tahap kebingungan dan ketidakpastian. Nah, teman-teman, pada tahap ini seseorang akan merasa kelelahan secara mental
baik itu mudah marah-marah ataupun mudah putus asa, karena merasa tidak adanya kepastian dan terhentinya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta untuk fasilitas pendidikan ditutup sementara, sehingga anak-anak belajar di rumah. Nah, teman-teman, pada tahap ini, seseorang akan merasa kebingungan apa yang harus dilakukan olehnya selama ia di rumah, dan bosan dengan kegiatan yang selalu diulang-ulang, seperti menonton TV, makan, bermain video games, membaca buku, lalu tidur. Karena belum pasti kapan waktunya wabah COVID-19 ini akan berakhir. Tahap ketiga adalah tahap penerimaan. Nah, teman-teman, pada saat seseorang telah berhasil melampaui tahap sebelumnya, maka timbul sikap penerimaan tanpa syarat terhadap kondisi yang ada, dengan diikuti oleh berbagai perubahan dalam pola hidup dan kebiasaan, sehingga dapat menjalani kebiasaan-kebiasaan di rumah saja. Setelah melewati tahap penerimaan dalam menghadapi pandemi, maka teman-teman mulai terbiasa dengan kondisi the new normal. Pada tahap ini diharapkan kita semua tidak lagi merasa terganggu, bahkan sudah mulai nyaman dengan semua perubahan yang berhubungan dengan adanya pandemi. Tetapi pada tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan untuk menerima perbedaan sikap sesuai dengan protokol kesehatan. Pertama, ketika keluar rumah, menggunakan masker dan dilengkapi dengan face shield. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan orang lain atau tidak bersentuhan. Ketiga, hindari memegang benda-benda yang ada di sekitar umum. Yang keempat, selalu jaga jarak atau tidak terlalu dekat dengan teman-teman. Yang kelima, hindari membeli makanan di luar dan lebih baik membawa bekal sendiri. Materi kedua kita adalah cara menghargai perbedaan sikap atau perilaku menghadapi virus corona. Nah, teman-teman, pada masa pandemi, perbedaan sikap adalah sesuatu yang baik karena untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kita harus mematuhi peraturan dari pemerintah demi terwujudnya Indonesia yang terbebas dari virus COVID-19. Nah, teman-teman, pada tahap 1 dan 2, cara menghargainya seperti yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah agar hati kita menjadi tenang dan tidak marah-marah. Yang kedua, berpikir positif, yakin bahwa masa pandemi ini akan berakhir. Yang ketiga, menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga di rumah. Keempat, menjaga pola makan agar tubuh kita tetap sehat dan memakan makanan yang bergizi. Yang kelima, buatlah kesibukan agar tidak menjadi bosan, seperti belajar di rumah, menanam tanaman, memelihara ikan, dan lain-lain. Yang keenam, jika ingin membeli sesuatu, pakailah jasa pesan antar. Yang ketujuh, tidak keluar rumah kecuali hanya ada sesuatu yang mendesak, seperti berobat ke dokter dan lain-lain. Tahap penerimaan atau new normal, cara menghargainya seperti yang pertama, teman-teman harus memakai masker ketika keluar rumah dan ditambahkan menggunakan face shield karena harus saling menjaga agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, teman-teman harus menjaga jarak dengan teman-teman yang lain saat berada di sekolah. Yang ketiga, ketika teman-teman ke sekolah,
tidak boleh menyentuh benda-benda selain perlengkapan sekolah. Tetapi, jika teman-teman menyentuh suatu benda, maka bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, ketika berada di sekolah, bawalah makanan yang sehat dan tidak diperbolehkan untuk berbagi makanan. Materi ketiga adalah cara memberikan saran saat melihat perbedaan sikap atau perilaku menghadapi virus corona. Nah, teman-teman, memberikan saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman dan termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang beradab. Contohnya seperti ketika kamu melihat temanmu tidak menggunakan masker, maka kamu harus memberikan saran kepada temanmu untuk selalu memakai masker agar terhindar dari virus corona. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti. Kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias cat TPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas.
Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video pembelajaran citizenship. Semoga teman-teman hari ini dapat ilmu baru ya, dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya teman-teman, tantangan tugasnya dikerjakan ya. Ditunggu ya teman-teman. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.